Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran agama kita. Hari ini kita akan masuk pada pelajaran ketiga dengan judul Allah mengasihi dunia. Mari sebelum memulai segala sesuatu, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan terima kasih karena Engkau yang baik sungguh selalu menyertai dan memberkati kami. Sehingga hari ini ya Tuhan kami boleh melanjutkan pembelajaran kami. Kami memohon Tuhan kami berkenan memberkati dan memimpin kami agar setiap materi yang disampaikan boleh bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita terlebih dahulu menyanyikan satu pujian dari Kidung Pujian Anak-anak, Yesus cinta padamu seperti padaku. Kita nyanyi sama-sama, 1, 2, 3. Yesus cinta kamu seperti padaku. Yesus cinta kamu seperti padaku. Dia bantumu, juga bantuku. Yesus cinta kamu seperti padaku. Yesus cinta aku seperti padamu. Yesus cinta aku seperti padamu. Dia dekatku, juga dekatmu. Yesus cinta aku seperti padamu. Ya, puji Tuhan. Seperti pujian yang tadi kita naikkan, menggambarkan bagaimana Tuhan mengasihi kita, itu sama, tidak ada dibeda-bedakan. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat pelajaran kita. Kita sudah belajar tentang dosa, bagaimana manusia pertama yaitu Adam dan juga Hawa pertama kali jatuh ke dalam dosa karena tergoda oleh keinginan dan tidak kuatnya iman terhadap Tuhan. Kemudian bagaimana kita melihat tentang Kain yang membunuh saudaranya sendiri oleh karena dikuasai oleh iri hati, rasa marah, sehingga tidak bisa menguasai dirinya. Nah, dosa yang sudah dilakukan oleh manusia itu menyebabkan rusaknya hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah, sehingga manusia tidak bisa lagi berbicara langsung dengan Tuhan seperti Adam dan Hawa sebelumnya. Jadi banyak sekali jarak-jarak yang akhirnya terbentuk karena dosa itu sendiri. Karena dosa membuat manusia tidak kudus, sedangkan Tuhan adalah kudus. Jadi tidak bisa manusia mendekati Tuhan yang kudus jika ia berdosa. Nah, oleh karena itu Tuhan ingin agar hubungan manusia dengan Tuhan itu menjadi pulih atau kembali membaik. Dengan akhirnya Tuhan memberikan janji kepada umat manusia melalui para nabinya, yaitu Nabi Yesaya, berjanji untuk akan memberikan seorang penyelamat bagi umat manusia agar melalui penyelamat ini atau yang kita sebut dengan juru selamat, manusia bisa memperoleh satu jalan untuk bisa kembali memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, juru selamat yang akan diutus ini yang akan menghapuskan segala dosa manusia dan melepaskan manusia dari segala penderitaan. Nah, dalam perjanjian lama banyak sekali dinubuatkan seperti yang tadi Miss Tita sebutkan di dalam kitab Yesaya itu, Yesaya pasal 6, Yesaya pasal 53. Nah, pada akhirnya janji itu digenapi atau janji itu dipenuhi oleh Tuhan Allah, yaitu dengan cara menghadirkan juru selamat itu untuk datang ke dunia. Nah, ini diberi ringkasan tentang datangnya juru selamat di dunia. Dia lahir menjadi seorang anak bayi. Nah, ia lahir di sebuah kota kecil yaitu kota Bethlehem. Dia datang sebagai seorang bayi mungil, lalu dia diberi nama Yesus. Nah, Tuhan Yesus lahir melalui Maria atau Ibu Maria yang adalah istri dari Yusuf.
Nah, Tuhan Yesuslah juru selamat dunia. Nah, ini satu gambaran tentang bagaimana Tuhan mengasihi umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tuhan menjanjikan juru selamat dan akhirnya Tuhan sendiri pun turun ke dunia menjadi manusia yang lahir di kota Bethlehem yang hari ini kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Dialah juru selamat umat manusia yang akan membawa umat manusia kembali kepada Tuhan. Nah, Allah mengasihi dunia. Mengapa sih Tuhan mau mengasihi manusia yang berdosa? Ada dua alasan yang boleh kita pelajari hari ini. Yang pertama, karena Tuhan adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 di situ mencatatkan bahwa Tuhan pribadi yang penuh kasih. Sehingga tadi dia telah menjanjikan seorang juru selamat dan dia lahir ke dunia menjadi seorang manusia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Nah, Tuhan menginginkan semua umatnya untuk dapat masuk ke dalam hidup kekal atau kerajaan surga. Nah, Tuhan Yesus sendirilah yang akhirnya menyediakan jalan keselamatan bagi umat manusia. Jadi alasannya kenapa sih Tuhan mau mengasihi manusia berdosa? Karena Tuhan adalah kasih. Yang kedua, kenapa Tuhan mau mengasihi manusia yang berdosa? Karena manusia ciptaan Tuhan adalah manusia yang lemah. Sehingga Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita melalui Matius pasal 26 ayat 41. Tuhan mengingatkan supaya manusia itu berjaga-jaga dan selalu berdoa. Supaya apa? Supaya manusia tidak jatuh dalam pencobaan yang bisa membawa manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, seperti yang kita pelajari dari kisah Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, manusia itu jatuh dalam dosa karena apa? Karena keinginan-keinginan yang ada di dalam dirinya. Keinginan itu sebenarnya baik, tetapi kalau kita tidak bisa menguasainya, kita bisa diseret oleh keinginan itu untuk melakukan dosa. Nah, mengapa Tuhan mau mengasihi umat manusia berdosa? Karena kita, umat ciptaannya adalah manusia yang lemah. Jadi, Tuhan mengasihi kita dan ingin menyelamatkan kita. Selanjutnya, bagaimana cara Tuhan mengasihi umat manusia? Itu Tuhan menyediakan semua yang diperlukan oleh umat manusia. Pada peristiwa ini, pada pelajaran hari ini, kita akan belajar dari kisah umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Bagaimana Tuhan menyediakan semua yang Tuhan perlukan dan salah satunya adalah makanan. Nah, ini dia. Kita belajar dari Keluaran pasal 16 ayat 4 sampai 5. Dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 4 sampai 5, di situ menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka sampai di sebuah padang gurun yang bernama padang gurun Sin. Nah, ketika ada di padang itu, umat Israel bersungut-sungut karena mereka kekurangan makanan. Akhirnya, Tuhan Allah berfirman kepada Musa. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menurunkan roti dari langit untuk umat Israel. Nah, roti itu hari ini kita mengenalnya dengan sebutan mana. Mana itu berarti roti dari langit. Nah, setiap hari umat Israel memunguti mana-mana ini untuk menjadi makanan mereka. Tuhan luar biasa ya. Jadi bangsa Israel pada saat itu tidak perlu menanam dulu, tidak perlu memelihara tanamannya sehingga mereka panen lalu makan. Tidak. Tetapi Tuhan menyediakan makanan itu langsung, mereka tinggal pungut saja. Alkitab mencatatkan bahwa mana itu bentuknya seperti sisik halus. Jadi seperti embun beku. Nah, lihat gambar yang di bawah. Kira-kira itu gambarannya.
bagaimana bentuk mana itu yang menjadi sumber makanan. Jadi mana itu diolah, dimasak, dibuat roti bundar. Nah, itulah yang menjadi makanan bagi umat Israel ketika mereka kekurangan makanan. Itu cara Allah memelihara umatnya dengan mencukupkan semua keperluan umatnya. Nah, umat Israel setiap hari akan selalu memungut mana itu untuk dimasak. Nah, pada hari yang keenam, mereka memungutnya 2 kali lebih banyak untuk dimakan di hari ke-6 dan hari ke-7. Nah, kenapa? Karena pada hari ke-7, umat Israel tidak memungut mana, dan mana tidak turun di hari yang ke-7. Karena itu adalah hari Sabat. Itu adalah hari umat Israel beribadah kepada Tuhan. Nah, kemudian bagaimana cara Tuhan mengasihi umat manusia yang kedua, yaitu Tuhan turun ke dunia menjadi manusia dan mengorbankan nyawanya. Tuhan mati di atas kayu salib dengan misi untuk membuka jalan keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Saya yakin anak-anak sudah mengetahui cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus lahir dan mati di atas kayu salib untuk mengorbankan nyawanya supaya manusia yang berdosa dapat dihapuskan dosanya dan dapat memperoleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, di sana disebutkan tentang kasih Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini adalah catatan dari Rasul Tuhan. Dia menyatakan atau menggambarkan tentang besarnya kasih Tuhan kepada umat manusia. Nah, Tuhan meninggalkan kemuliaan yang ada di surga. Tuhan menjadi manusia. Tuhan menanggung banyak sekali penderitaan. Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus diadili seperti seorang penjahat. Ketika dia sudah ditangkap, dihadapkan kepada para pemimpin, Tuhan Yesus diejek, dia dicambuk, dia ditinju, dia dipermalukan seperti seorang penjahat. Nah, ketika mendekati hari penyaliban itu, Tuhan Yesus dicambuk sehingga seluruh tubuhnya terluka. Kemudian Tuhan Yesus diejek. Jadi pada saat itu para pemimpin dan orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus membuatkan dia sebuah mahkota berduri. Itu sebuah ejekan bahwa ini nih seorang raja, jadi kita buatkan dia mahkota. Tapi mahkotanya dari duri. Sehingga duri dari mahkota itu dipasangkan di kepala Tuhan Yesus, dan duri-duri itu menancap dan melukai kening-keningnya sehingga mengalirlah darah. Tuhan Yesus begitu menderita. Dan semuanya itu ia lakukan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita umat manusia yang berdosa. Sehingga hari ini kita yang percaya kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, kita akan memperoleh keselamatan. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah berdarah-darah, Tuhan Yesus disuruh lagi memikul salibnya. Bahkan di pertengahan perjalanan Tuhan Yesus tidak mampu dan orang menyuruh orang yang ada di dekat situ untuk membawa salib Tuhan. Sampai di Bukit Golgota, Tuhan Yesus disalibkan. Ini adalah hukuman untuk penjahat pada saat itu. Jadi dia dihukum dengan cara disalib. Nah, begitu banyak penderitaan Tuhan yang Tuhan lakukan, semuanya Tuhan lakukan karena kasih-Nya kepada kita. Nah, hari ini apa yang bisa kita lakukan anak-anak? Kita mau sama-sama menyatakan syukur kita atas kasih dan pengorbanan Tuhan. Bagaimana caranya? Yuk kita sama-sama menjauhi perbuatan-perbuatan dosa yang bisa menyakiti hati Tuhan. Dan kita belajar untuk hidup taat kepada perintah-perintahnya dan melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Nah, ini ringkasan materi untuk hari ini. Jadi Mista mau mengingatkan hal-hal yang anak-anak perlu ingat bahwa
Dosa membuat manusia jauh daripada Tuhan. Kemudian Tuhan akhirnya membuat sebuah janji untuk memberikan seorang juru selamat. Nah, akhirnya Tuhan sendirilah turun ke dunia, lahir menjadi seorang anak manusia yang hari ini kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat cerita tentang bagaimana Tuhan memelihara umat melalui makanan di padang gurun sin yaitu mana, dan juga ingat bagaimana penderitaan Tuhan ketika ia hidup di dunia. Oke, sekian untuk ringkasan materi hari ini. Sekali lagi ingat cerita Alkitabnya. Minggu depan kita akan ada quiz ya untuk materi hari ini. Jangan lupa dibaca dan didengarkan kembali ya. Mari kita sama-sama tutup materi hari ini dengan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan yang baik terima kasih. Hari ini kami kembali diingatkan tentang kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Kami manusia berdosa, kami tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surgamu ya Tuhan, ketika kami masih berdosa. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik, telah menyediakan jalan untuk kami bisa mencapai kepada tujuan kami, yaitu kehidupan kekal. Tuhan, Engkau menderita di dalam dunia menjadi manusia, semuanya itu Engkau lakukan karena Engkau sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur untuk itu dan biarlah kami ya Tuhan boleh belajar untuk membalas kasih Tuhan dengan cara menjaga hidup kami supaya kami tidak terus-terusan melakukan dosa dan biarlah kami boleh belajar menjadi anak-anak-Mu yang taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, padamu kami menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Ya, sampai di sini ringkasan materi hari ini. Bisa ingatkan kembali untuk sekiranya ada waktu anak-anak boleh mengulangnya agar anak-anak dapat mengingatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya.